Shalom semuanya, perkenalkan saya Philadelphia, mahasiswa dari program studi pendidikan IPA Universitas Sulawesi Barat. Dan saya Perkisinta Politin dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada hari ini kami akan membawa podcast sebagai bagian dari tugas mata kuliah kami dalam pendidikan agama Kristen. Nah, dalam video podcast ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu etika dan moral Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kami harap podcast ini dapat menjadi refleksi sekaligus dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Yuk langsung kita mulai. Nah, jadi Priti, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu etika dan moral? Betul, etika berasal dari kata Yunani, ethos artinya kebiasaan atau watak. Etika itu ilmu tentang perilaku manusia yang menunjukkan apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. Nah, sementara moral itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mores. Nah, yang berarti moral itu adalah adat atau cara kehidupan kita. Nah, moral ini dapat kita lihat di dalam tindakan kita setiap hari. Nah, contohnya seperti kita bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ya betul, sederhananya etika itu seperti teori atau pedoman, dan moral itu adalah praktiknya. Ketika mengajarkan kita jalan, moral membawa kita berjalan di jalan tersebut. Nah, sebagai orang Kristen, kita punya dasar etika yang sangat kuat, yaitu kehendak Allah sendiri. Nah, ini yang disebut dengan etika teologis, di mana nilai benar dan salah bukan ditentukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan. Etika Kristen itu Kristosentris, artinya Yesus Kristus jadi pusat dan teladan utama. Ajaran dan hidupnya jadi patokan kita dalam bersikap dan bertindak baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun kepada sesama. Nah, kemudian salah satu inti dari etika Kristiani adalah kasih. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kasih itu nyata, bukan hanya kata-kata. Kita bisa melihat contoh dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Dia membantu orang yang berbeda suku dan kepercayaannya hanya karena dia tergerak oleh kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi etika Kristen itu tidak terbatas di gereja saja, tapi berlaku di semua aspek kehidupan. Saat kita belajar, bekerja, di rumah, di kampus, bahkan saat kita bermain media sosial. Benar banget, dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa misalnya, etika Kristiani mengajarkan kita untuk jujur saat ujian, adil dalam kerja kelompok, dan sopan kepada dosen serta teman-teman kita. Nah, di dalam etika Kristen ada 3 pendekatan yang sering dibahas. Pertama, etika akibat atau teleologis. Nah, ini menilai suatu tindakan dari hasilnya. Nah, apakah membawa kebaikan yang lebih besar? Kedua, ada etika kewajiban atau deontologis yang menilai benar atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian ada pun yang ketiga, ini ada etika dan tanggung jawab. Ini menekankan bagaimana kita merespon situasi nyata dengan penuh kepekaan dan iman. Dan ketiganya saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menggabungkan prinsip, hasil, dan keputusan yang bijak dan berkenan di hadapan Tuhan. Etika Kristen juga mengajarkan kita untuk mendengarkan suara hati, tapi suara hati yang sudah dibentuk oleh firman Tuhan bukan berdasarkan ego kita. Dan jangan lupa, etika Kristen itu dijalani bersama dengan komunitas di gereja, di kelompok sel, atau bahkan di kampus. Kita saling belajar, menegur, dan bertumbuh bersama. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar etika dan moral itu bukan sekedar teori, tetapi panggilan hidup. Nah, etika itu adalah wujud nyata kasih dan iman kita kepada Tuhan. Mari kita terus berusaha hidup benar, bukan untuk dinilai orang, tapi sebagai wujud syukur atas kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih sudah
bisa menjadi berkat dan refleksi buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.